Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1B Praktikum Biokimia 1 dengan saya sendiri, Nesya Rahmi Badri Atawo dengan ujung NIM 009. Saya Dita dengan ujung NIM 045. Saya Nuriski Herjaginanti dengan ujung NIM 042. Di sini kami akan membahas materi mengenai uji karbohidrat. Uji karbohidrat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu bertanggung jawab, mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji karbohidrat. Selanjutnya adapun teori percobaannya yaitu uji karbohidrat bertujuan mengidentifikasi jenis karbohidrat dalam sampel. Beberapa uji yang digunakan antara lain uji Molis untuk semua karbohidrat, uji Benedict untuk gula pereduksi, uji Barford untuk membedakan mono dan disakarida, uji iodium untuk polisakarida, serta uji Seliwanov untuk membedakan aldosa dan ketosa. Setiap uji menghasilkan perubahan warna khas sesuai reaksi kimianya. Adapun alat dan bahan yang digunakan. Pada alat digunakan yaitu tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, water bath. Sedangkan pada bahan digunakannya maltosa, glisin, glukosa, sukrosa, reagen Benedict, reagen Molich, reagen Barford, reagen iodin, reagen Seliwanov, dan larutan H2SO4. Selanjutnya adapun prosedur percobaan yang dilakukan ada 5 uji. Pertama-tama uji Molis di mana masukkan sampel maltosa 2 ml dalam gelas ukur kemudian tuangkan dalam tabung reaksi. Kemudian teteskan 3 tetes reagen Molis pada tabung reaksi, lalu siapkan 2 ml H2SO4 pekat pada gelas ukur. Kemudian tuangkan pada tabung reaksi yang telah terisi maltosa dan reagen Molich. Lakukan percobaan yang serupa dengan sampel yang berbeda. Selanjutnya ada uji iodin, di mana ukurlah 3 ml sampel masukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan reagen iodin, kemudian homogenkan, amati perubahannya. Lalu ada pula uji Seliwanov. Pertama-tama masukkan 0,5 ml larutan yang akan diperiksa ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 5 ml reaksi Seliwanov, campur dan didihkan selama 30 detik tepat atau panaskan di penangas air mendidih selama 60 detik. Perhatikan warna yang terjadi. Selanjutnya ada pula uji Benedict, di mana tuangkan 1 ml sampel maltosa pada tabung reaksi menggunakan pipet volume. Kemudian tambahkan 5 ml reagen Benedict pada tabung reaksi tersebut. Letakkan tabung reaksi tersebut pada gelas beker berisi air mendidih yang telah dipanaskan pada water bath. Panaskan selama kurang lebih 3 menit, kemudian tunggu dingin dan amati. Lakukan percobaan yang serupa dengan sampel yang berbeda. Selanjutnya ada pula uji Barford, di mana ukurlah 3 ml reagen Barford dan tuangkan pada tabung reaksi. Kemudian tambahkan 1 ml sampel maltosa pada tabung reaksi yang terisi reagen Barford. Letakkan tabung reaksi tersebut pada gelas beker berisi air mendidih yang telah dipanaskan pada water bath. Panaskan selama kurang lebih 3 menit, kemudian tunggu dingin dan amati. Lakukan percobaan yang serupa dengan sampel yang berbeda. Selanjutnya, dari praktikum yang telah dilakukan, didapatkannya hasil pengamatan pada uji Molich pada sampel maltosa, sukrosa, glukosa, dan amilun terbentuk cincin berwarna ungu yang artinya positif. Sedangkan pada glisin tidak terbentuk cincin berwarna ungu yang artinya negatif. Sedangkan pada uji iodin, maltosa, sukrosa, glukosa, glisin, larutan berwarna kuning, yang artinya negatif. Sedangkan pada sampel amilum, larutan berwarna biru, artinya positif. Ada pula uji Benedict. Pada uji Benedict, pada sampel maltosa dan glukosa, larutan berwarna biru dan endapan merah bata yang artinya positif. Sedangkan sampel sukrosa, glisin, dan amilum larutan berwarna biru yang artinya negatif.
Ada pula uji Barford. Pada sampel maltosa, glukosa, larutan biru dan endapan merah bata. Sedangkan pada sampel sukrosa, glisin dan amilum, larutan berwarna biru, yang artinya negatif. Terakhir, uji Seliwanov. Pada sampel maltosa, sukrosa, glukosa, glisin dan amilum, semuanya larutan tidak berwarna, yang artinya negatif. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.